sugih kira macam-macam urusan digawe bolak-balik mbek pangeran iku mok li ta'lamu supaya kamu tahu annallaha ala kulli syai'in qadir. Memang Allah iku ndak sing wong kadang ra anake kiai dadi kiai, anake kiai ra dadi kiai, engko sing anake ora kiai dadi kiai debutan kok ra sida kiai jatuh. Engko sing anake kiai dadi kiai meneh dibredel meneh molak malih donya. Mok ben li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sing profesor doktor dadi anak buah wong terima insinyur. Kadang insinyur anak buah wong tamat SD sembah kono donya wolak balik. Mau Allah iku mau kepengin kowe iku ngerti pancen Allah wa ala kulli syai'in qadir. Dadi ya tanazzalu dadi tumurun apa al-amru bainahunna urusan langit bumi kabeh digawe variasi digawe macam-macam. Mau Allah kepengin kowe iku li ta'lamu anna wa ala kulli syai'in qadir wa anna wa qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ngendikane para ulama tafsir, ngendikane para ulama tafsir niku taruhan pertama lafaz niku hakikat. Hakikat itu ya hakikat. Misalnya urip itu ya ambekan. Urip niku ambekan, mati iku mandek ambekane. Kita takoki misalnya tarife mati iku ya. Ora urip apa ora ambekan. Mboten jawab lho, ora sampeyan tak latih ilmu mantek. Sing darani mati niku cara ilmu mantek kok didul hayat anggar gak urip ya mati. Terus alamat mati iku nah cara medis iku misale napa jantungnya berhenti tapi detak napa jantung tapi napa niku berhenti. Kemudian agama niku ora tenan nggih. Agama itu menyisakan satu fakta yang enggak terbantahkan oleh siapapun. Gini ku misalnya begini, sampean saya tanya, orang tuh kalau mati itu karena apa? Rohnya dicabut kan? Rohnya dicabut, terus disebut mati. Lalu yang mati itu apa? Rohnya apa jasadnya? Jasadnya, karena roh itu maknanya kehidupan atau nyawa. Berarti nyawa itu udah bisa mati, karena nyawa itu ada di tubuh kita ketika diambil. Kita mati, berarti roh kita sendiri udah ikut mati. Sehingga orang paling sekuler sekalipun itu akan berpendapat bahwa manusia itu kehidupannya tidak berakhir ketika mati, karena yang mati itu hanya jasad. Sebab itu zaman orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir Mekah pun mengakui kalau roh itu hidup dan itu yang bertanggung jawab. Makanya disebut wa yasalunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Jadi niki penting kula aturaken. Sebab niku ora mati, makanya kalau orang tasawuf ditanya, apa mati itu ada? Ya tidak ada. Mau petualangan pengalaman. Cara orang tasawuf fisik kita ini problem, gara-gara kita punya fisik kita jadi goblok. Nganggap duit penting, pangkat penting, terus kenal sampean penting, urip sing ora penting-penting cara kita penting. Tapi nanti kita kecewa sekali dengan kehidupan ini, sangat-sangat kecewa karena yang kita kira penting ternyata tidak penting. Misalnya begini. Nanti sampai akan tahu mana ayat yang disebut di surat Ar-Rum. Oke, kita goblok dulu ya. Ya mungkin boleh latihan goblok sih, kok bar goblok terus pinter. Kok gobloknya gak masalah, sementing ini boleh latihan sih. Tak jamin ilmu saya ini benar dalam konteks ini. Saya benar terus ya tahu benar. Sama tak beda ya, wong mati itu berarti dicabut rohnya, terus roh sendiri mati enggak? Nah, berarti dalam konteks ini orang yang mati syahid, apalagi para nabi itu mati enggak? Enggak. Sehingga istilahnya Allah orang yang mati syahid ya tidak mati, para nabi ya tidak mati. Sebetulnya kita pun yang fasik itu ya tidak mati. Cuma karena kita ini rohnya itu mungkin buruk, dikekang oleh malaikat, dipelindes, dipenjara sehingga gak bisa berkeliaran. Itu nak para nabi bisa jalan-jalan. Mulane masyhur. Kajian Nabi ngendikan ketika beliau mau kabundut itu sahabat tak mau nangis, jadi Nabi malah gawe ringan ya. Malah apa cuma nak mati ya. Kok gitu ya Rasulullah? Masyhur itu hadisnya itu hayati khairun lakum wa mamati ya khairun lakum. Aku mati ya apik, urip ya apik. Wa ma hayati fali asunna lakum as-sunnah. Aku nak urip akan mentradisikan satu sunnah yang bisa Anda tiru. Ya sunnah caranya sholat, sunnah caranya zakat, sunnah caranya berperadaban dengan istri, dengan tetangga, macam-macam. Sunnah di sini artinya bukan sunnah madzhab fikih yang wali ane wajib tadi nopo perilaku nopo perilaku. Terus nak kabudut ya Rasulullah, ya malah penak aku nak kabudut itu jejer pangeran. Terus delok gue jadi Nabi. Nak kelakuan ape aku muji pangeran. Nak kelakuan elek wong aku supaya para pangeran tak jaluk no. Sepuro. Mane ndak belum terus no ae mergo selain bakat ya ono sing njaluk nopo sepuro. Lah prop sajane kowe lah yo urip. Kowe misale mati saiki lah yo urip, tapi kan gak duwe hak jalan-jalan. Berarti duwe malaikat terus panjang ngono. Mulai sampai butuh nopo. Atakoh kubro ana cara bikin sing diwaca kulupe ngaki.
No, boleh. Enggak cara mriki. Bida. Nah cara bahasa kita pe wa atako. Cara mriki bida. Beneran mlebu neraka apa beneran mlebu swarga? Maksudnya beneran mlebu neraka atau beneran mlebu swarga? Lah wong jelas mlebu neraka kok wis divida. Berarti SPD banget nang mlebu neraka. Saking yakine nganti apa? Divida. Vida nah teng kitab hitam niku madzhab Malik. Jadi sampeyan saudara ini ditasis. Memang dalam madzhab Imam Malik itu ada ataqah kubro. Ataqah itu merdekano mayit utawi tiyang saking neraka. Itu dulu awal ijazahnya itu kalau nggak salah itu 12.000 kul. Indonesia malah meningkat jadi 100.000 ya. Oh itu bagus itu peningkatan tuh. Semua tuh nanti blengor nanti gegemi itu. Masih anaknya jagungnya dihitung sitok-sitok, nasi ngeliat kerawu guys. Mulai bela-bela diundang rata teko, mereka nih gue, kita orang meyakinkan kerawu sih. Nah itu mungkin benar ya, artinya mungkin benar itu. Kalau roh itu tidak meninggal, berarti ya masih menerima doa kita, masih ada muasalah sambung dengan kita. Sehingga itu yang diceritakan Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Rasulullah ketika Mi'raj itu di semua hadis sahih, lagi di semua hadis sahih Nabi itu ketemu para nabi enggak? Ketemu. Karena bagi Allah enggak masalah. Yang masih punya sentimen. Ya layaknya orang hidup. Ya ono sentimen berhubung Nabi ya saudarane hasud. Ya itu sentimen. Nabi Muhammad itu ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Adam, terus ketemu Nabi Musa, Nabi Isa, terus macam-macam. Nah, saya ketemu Nabi Nuh dalam semua sejarah. Mereka jadi beda madhab jadi ulama ya lucu ngomong Nabi Muhammad kenapa orang Nabi Nuh jadi beda madhab jadi enggak perlu karena Nabi Nuh itu madhabnya orang fasik didongakno mati celaka mencit. Nah Nabi Muhammad orang fasik didongakno di sepuro berhubung beda madhab masalahnya ora ketemu jadi ulama tapi maksudnya nebak-nebak orang itu dawe kanjeng Nabi apa yang karuan dawe Nabi itu begini sampai tak ceritanya. Ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus yang Ismail yang Musa, Ibrahim, Idris, Isa, Adam, itu nggak ada sentimen, masyhur itu. Nabi Musa ketika Nabi Muhammad diwajibkan sholat 50 rakaat, Nabi Ibrahim diam, padahal lewat Ibrahim paling tinggi di langit 6, Musa 5. Harusnya kan Ibrahim komen, tapi Ibrahim bukan komen. Ya baru munggah kolangnya ya tenangnya Nabi Ibrahim. Kandani sonopo wajibno salat zakat Nabi Ibrahim yang mantuk-mantuk. Ya cara Nabi Ibrahim pangeran ngutus mesti dipikir tidak perlu dikomen. Nabi Musa komen. Dan itu melecehkan kita. Apa mat salat zakat? Umatku sing bener ora kuat umat. Seakan-akan kita ini lebih buruk ketimbang umat. Ya, cara aku dari Nabi Muhammad itu nabi yang meskipun Abdul Khalqi tapi kan junior ya bantah. Cara kula Nabi tak bantah itu umatku. Tapi Muhammad itu gak seneng debat tuh karena punya akhlak ya. Cara Nabi ini kuwe ngawur umatku coba padakno. Nabi Musa jelas ngendikan umatku ora kuat apa meneh. Umatem. Seakan-akan kan karena umat dia gak kuat, selainnya pasti lebih gak kuat. Padahal tidak juga. Makanya kalau senang kata saya tadi di Zainal Abidin, sholat sedina saya rakaat. Dan Nabi Musa ketok keliru nih, jadi sopo saya keterakaat-rakaat. Aku di umat Ali Zainal Abidin sedino saya rakaat. Kalau di nate sholat sedino 300 rakaat, bisa lah tahu. Paling kan ketemu Nabi Musa kalau nate. Tapi yang mau tahu tok jokon terus. Lo itu kian-kian kuno Ramadan cek kuat loh ya. Terawih kan respiro terus dikur. Iku langsung waras bunyi cek tahajud biro. Enggak terlalu dikur tahajud standar biro. 12 kok 2 wah amatir. Wah. Wes kamu rantenan Kang. Tahajud itu standar biro. 13 kan. 13 itu tahajud 12 witire sito utawa tahajud 10. Witire 13. Kabeh riwayat itu 12 kan. 12 witire sito berarti. 13. Berarti 3 gas kayak 20 sih. 20 sampai 13 ya. 33 tambah 17 rakaat. Pinten? Mun seket kan sholat 5 waktu kan 17 rakaat. Engko ana sing serodok kiai kan qobliyah ba'diyah. Asal coba diasar lho. Sing langkai seket sembrono ya Nabi Musa ngeklaim enak wae makanya. Tapi Nabi Muhammad nabi yang baik dene ora buatan kotos gak terima guys menengah no? Itu namanya sentimen.
Ya boleh Nabi sentimen, boleh Nabi juga manusia, boleh punya sentimen. Akhirnya dituruti nanti 5 waktu ya, berarti kanton itu 17 rakaat. Nah yang ada sentimen tuh begini, lalu Nabi Musa itu nangis, Nabi Muhammad sebenarnya bisa nangis. Aku ya pengiran Mayuki kaya Musa, saya nangis. Gue nangis apa? Ya Allah, saya itu tidak mengira ada hambamu yang setelah saya yang bisa naik kelas di atas saya. Dia tidak terima kelasnya dilewati. Makanya Nabi ya karena punya roh itu ada sentimen. Orang kayak gue orang wali kutub ya, dan wali-wali dewi, mending aku oleh merokok oleh. Kita kan tidak punya sentimen, itu tidak baik dalam kehidupan orang kalau tidak punya sentimen. Makanya Nabi Musa itu terkenal, Nabi paling sering mensomasi Nabi Muhammad. Makanya dia ceritanya diulang-ulang di Quran karena dia paling banyak sentimennya. Oh sering gerutu deh. Tapi lucunya pangeran itu senang gerutunya Nabi Musa, dan itu nggak bisa ditiru, masyhur itu. Kan ketika dia gerutu terus itu, mau ngomong sendiri gerutu, khiddah itu gerutu. Bahasa Arabnya khiddah omongan sing tajam sing gerutu. Nabi Muhammad tanya sama Jibril, ya Jibril, kenapa Allah nggak tersinggung ketika Musa menggerutu terus? Jawab Jibril, gua ya alamu khiddah, pangeran gue sapal dek gaya ini dene, jadi yo tibarno. Dan itu udah cerita Israiliyat, itu cerita-cerita yang masih di hadis Sahih. Ini tidak cerita Israiliyat, cerita-cerita masih di hadis Sahih. Makanya gerutu itu ya oleh berengkel itu ya oleh asal proporsional, berengkel itu ya oleh asal nopo proporsional. Iku siji syaratnya keyakin aku kasih pangeran. Problemnya kan orang kekasih pangeran. Musa gak terimanan. Contoh paling masyhur itu tadi. Musa, kalau kamu sudah membebaskan Bani Israel dari kaum Jabarin, kaum Kan'ani ini ikut tiang-tiang putih. Orang antara mereka iso soalnya fungsi Palestina, tapi caranya Palestina bukan Kan'ani ini, soalnya Kan'ani ini, coba kalau usah diterjemah sensitif. Kamu tak kayak Taurat. Bareng dari setelah kaum Kan'ani ini ditaklukkan Nabi Musa, soan neng Turisina itu gunungnya ini mulai Yordan ngantos kawasan Mesir, wis pol gede ini. Niku sinten Nabi Musa ngajak waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulal imiqatina. 70 orang pilihan, yaitu orang kaya santri pilihan, kiai pilihan dijak. Pokoke singkat cerita Nabi Musa mocok sebab piye umi piye pokoke terus gawa Taurat. Umat sing 70 wong brengkel lan minalaka hatta narawaha napa jaro. Kok enak sampean mojok dhewe terus muni ketemu pangeran. Kita ndak bisa percaya kalau enggak melihat Allah sendiri. Gentenan pangeran sing tersinggung wong ora nabi kok kecangkeman njaluk koyo nabi ora level njaluk pangeran. Terus akhirnya sambar berdek mati pokoke. Barang mati Nabi Musa malah lucu. Ya Allah, tiang 70 tak jak kon dadi saksi. Nek jenengan mate ini terus saksi sinten? Sudi jenengan kudu diuripno. Akhirnya pengen diuripno. Padahal ini dikomplain Nabi Musa. Jadi Nabi sering gremeng, sering komplain pangeran Nabi Musa. Tapi pangeran seneng wong kekasih, yes bener wae. Mulane wong penting dadi kekasih pangeran sih. Engko keliru-keliru ku bener wae. Tapi nek ada kekasih bener wae yo salah musuh. Wis pidato pengajian asyar Islam, tapi nek ada kekasih disalahno wae pangeran. Ono wali nak sholat itu atau gue di masjid, iku wali. Podo be sing sofa awal, sing sofa awal gak terima sholat ini jopo kok. Wali, yo kok dhuwur. Ditakoi, kena nopo jenengan kok wali, padahal nak sholat gue guri gak jopo. Jadi aku iku isin sowan pangeran gue ngarep, mergo dosa aku iku akeh. Bawa kayak sopan rawan gue ngarep iku ngrasa. Jadi sing seneng sofa awal yo pede-pede. Tapi aja nonton iki ilmu kok jono. Ora terus kemudi sofa awal gak sunat. Dari Gus Bawo sesat e ngono. Sembrono. Maksudnya kabeh ora ilmune. Lan ora salat go guru yo ora ilmune. Cuma kok nang ngarep imame beda faktor iku. Dadi yo ono wali mergo salat kok guri. Ini astaghfi minallah iki wis be pangeran. Nah aku sing atadan nasubizuno tapi urung bersih kok salat kok.
Ada wong ngaji yo bolak-balik aja kok mau ngaji. Afdol paling soft paling apik soft awal. Terus mokso soft awal mokso guri iku yo ilmu. Mbok guri iku yo ilmu. Sing ana ilmune iku ora jamaah, iku ora ana ilmune. Iku ora ana apa? Ilmune blas iku. Dadi wali iku yo macam-macam. Paham ya? Terus Nabi Musa niku nak ndonga niku yo ora karo-karuan, cara kita anut yo ora karo-karuan. Tapi Nabi kekasih pangeran masyhur. Atuhliku nabi ma fa'alas sufaha'u minna. Roh itu disuruhnya Rabbi lau syi'ta ahlaktahum min qablu wa iya. Nak mereka jenengan sambil berdek perkarane salah menisan kula dadi gak nabi-nabinan. Dadi nabi ora di wong andalan. Nah menisan temen pateni kula menisan pateni dadi terus bar gak nabi-nabinan. Terus satu liku nabi ma fa'alas sufaha'u minna. Kalau di tiang goblok liru jinan pertimbang nomor ampun wong goblok wae. Lah iku sing kano, mane wong goblok barno ae wong. Wong goblok kok dipertimbang. Wong ngomong pakpo keliru ben karo wong goblok. Nah, Nabi Musa iku atuh likuna bima fa'alas sufaha minna. Atuh likuna tong rusak panjenengan ing kita bima fa'alas sufaha napa minna. Nabi Musa sing koyo ngono ya kekasih pangeran dal gremeng terus. Tapi baru kae Nabi kekasih pangeran gremenge wae dadi rahmat. Masa Nabi Muhammad sholat 50 rakaat di sudos 5 nganti ping 9. Wae kabeh riwayat nganti ping 9. Mergo pengenan nyudane ya mau 5, 45. Di sudos 5 neh 40. Pas nganti 9 iku 45. Lho pas kali 5 Nabi Musa aja usul kon nyudone. Wae cara kesampaian jos nang. Dadi sekali 5 kan matangkan 50. Mari musuh hari matematika pada tak boleh. 50 dikurangi 5 ping 9 kae berapa? Lah ya 50 ping 5 kan 5 ping 10 kan? 50. Berarti nak ping 9 iku cek. Bisa 5 lah. Kok kata Mustafa. 50 disudah 5 ping 9 kae bro. Kae 5. Lah Nabi Muhammad itu bolak-balik. Ping 9 mergo mau disudoni pengiran ya mau. Lah terakhir 5 itu Nabi Musa materna itu pengiran Daud itu jadi Nabi Musa ija kuat matem. Jona keringanan. Terus Nabi Muhammad oh itu isi enggak ada 5. Ada 5 sudah mulai kan? Enggak. Lah itu sing kula laku sole iku terus itu. Mestinya menisan apa? Ya tapi nak menisan kan ya lucu kalau bumi juga no. Dan nombor sholat sebuah rasi itu kan malah karuan kan. Jadi ben sampean ngerti melane mon niku nggih urip iku Jawa malih urip iku ora mati. Makanya enggak ada aliran manapun di Islam ini yang memungkiri kalau doa itu sampai mayit. Meskipun ada yang mengkritik tahlil, mengkritik ngitung dinani mayit. Oke, enggak apa-apa ada yang kritik. Bagus. Bagaimanapun ada support, ada kompetisi, ada identitas. Tapi kalau meyakini doa nggak sampai mayit itu tidak ada dalam firqah ulama manapun. Meskipun ada yang kritik kefiahnya, misalnya kefiah tahlil itu beda, nggak masalah ada yang kritik seperti itu. Tapi kalau mengatakan doa nggak sampai mayit itu salah besar, karena tidak ada firqah pun di seluruh dunia, termasuk bebas sekalipun yang meyakini doa itu nggak sampai mayit. Semuanya itu sepakat sampai mayit karena doa itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, kabeh donga Rabbana firli wali walidayya saterusé walil mukminin. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketika orang sudah mati ada donga Allahumma fir lahu wa'fi wa'fu anhu. Karena tadi logikanya gampang, yang mati itu jasad, roh itu tidak pernah mati. Karena roh ini tidak pernah mati, roh ini ada masalah besar, dia ngadepi mungkar nangkir, ngadepi macam-macam karena dia hidup. Nah kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan. Kalau cerita kejawen nak malam apa mulai terus yang kamarnya dikai rokok, mergo zaman hidupnya seneng rokok. Raya rokok itu sekaleng cung di rumbuk di rokok mbahmu. Ono kadang dikai gemblong jadi senengane bayi, bareng cokot ikut jadi bayi mulai. Lah itu yang, lah kalau itu gak di mobil kang itu ngawur tenan lah itu. Daerah-daerah tertentu kayak ke atas yang nonton itu. Lah nak seneng alam duit yo dikai duit.